kalau ikut sejarah, sebetulnya itu mulai dari tahun 1512. 1512 itu misi Katolik dari Ternate dengan armada Portugis di bawah komando Antonius itu datang ke Manado lewat Pulau Tua. Waktu itu. Sekarang ini tinggal 10 jemaat. 10 jemaat. Iya, kalau dulu 16. Karena Wawanasa Kobos mekar sendiri jadi wilayah sendiri, jadi orang tinggal 10 jemaat. Sebetulnya Betani ini dia dulu wilayahnya sampai di sana, di Pandu. Nah, terus dia berkembang terus pada tahun 1540 dorang dari Ambon juga mendarat ke sini. Kemudian 1563 itu Sultan Ternate datang ke daerah Sulawesi Utara. Nah, terus agama Katolik pertama datang di Manado tahun 1563. Tetapi untuk datang di daerah Minahasa, khususnya di Manado ini, itu pada tahun 1571 itu terjadi pembaptisan pertama di Polajengki. Nah, karena Sindulang ini boleh dikata Betani Sindulang Singkil ini ada di pesisir utara Manado, maka kalau dia di sejarah ini adalah orang-orang keturunan Borgo, ya berdomisili di sini. Berarti kan dari ada orang Sangir, kemudian ada orang Bantik, mungkin di daerah ini. Nah, orang yang pertama-tama itu kalau mau ikut DP cerita bahwa pembaptisan pertama dilakukan oleh Peter Magalhaens, ya, itu terhadap 1.500 orang, dan Raja Manado yang pertama dibaptis adalah Kinalang Damahuli, termasuk dengan satu orang Raja Siau, yaitu Raja Posuma. Kalau mau lihat memang DP sejarah ini mulai ada pendeta itu pada tahun 1900, jadi tak putus itu cerita dari tahun 1500 itu. Nah, itu belum ada yang bisa menceritakan kemana, tapi dia mulai ada pendeta itu pada tahun 1900, yaitu pendeta yang pertama adalah Robert Nicholas Togaham. Jadi gereja Betani itu pada tahun 1900. Nah, dari sana ini sebetulnya sejarah Betani. Jadi ada sejarah Betani kemari-kemari, cuma belum ada yang tertulis secara de facto. Tapi kalau cerita memang ya oke. Oleh karena itu kita kira paling bagus lagi karena memang orang boleh angkat sejarah ini pas lagi ini hari ini orang dalam misi penginjilan Gemim ke 190 tahun kan, pas ini hari juga. Kalau Iko cerita dari beberapa tua-tua, ini gereja ini sebetulnya pertama dia berlokasi di perwakilan, kantor perwakilan Sangihe. Nah, dari situ terus kemudian ya dulu kan masih baku tambah dengan sekolah, ya. Nah, makanya oleh orang tua-tua jemaat dulu ada memutuskan kalau boleh orang ambil tanpa tetap yang tanpa sekarang ini. Nah, tanpa sekarang ini kalau ikut DP sejarah adalah hibah. Itu kalau kita lihat DP sejarah itu hibah dari tua-tua dulu ada di situ, ada Pak Pek Tintama, Pek keluarga, terus kemudian ada juga keluarga-keluarga lain yang menghibahkan tanah itu ke gereja. Tapi kalau lihat dari sejarah berarti memang Torampe Betani ini merupakan suatu kumpulan orang Kristen yang pertama-tama menerima baptisan. Iya. Karena dia 1500 tuh. Iya. Di Betani kita berjemaat 1971. Gereja ini direnovasi sudah ketiga kali ini. 3 kali. Iya. Kalau gereja tahun 1900
ya tahun 70-an itu masih ada pakai tiang-tiang kayu di Indonesia. Oh, dulu kan Ya. Nah, di renovasi pertama pendeta Menci Samuaga. Nah, itu. Baru kemudian direnovasi lagi. Yang terakhir, renovasi terakhir ini sudah pendeta Jimmy Swatan. Yang kedua, dia di zaman pendeta Martin Supit. Kalau penurunan kita kira karena bukan berarti penurunan berkurang, karena dia perkembangan sejak pertama orang berjemaat itu tahun 70-an itu 54 kolom. Wih. Jadi ini luar biasa. Jadi 54 kolom. 54 kolom. Nah, terus kemudian yang anak pertama yang ditularkan oleh Betani adalah Yaren Kampung Islam. Sekarang Manado Utara 1. Dulu Manado Utara. Manado Utara. Iya. Nah, ada orang baru, kemudian dia berkembang lagi. Yang berikut adalah Eklesia. Nah, itu sudah itu kemarin. Jadi kalau mau dilihat dari sejarah, Betani ini punya cucu. Karena dia berkembang ini pemekaran Tasik Genesaret. Nah, Genesaret berkembang pemekaran Tasik Tiberias. Di wilayah pelayanan sampai di Pandu, terus kemudian ke bagian timur itu dia sampai di fakultas ini, Politeknik. Karena luar biasa ini generasi yang peduli terhadap gereja tuh. Kita kira selama ini belum pernah ada yang berpikir seperti ini. Jadi ini boleh terang mau aja di kegiatan-kegiatan remaja di tempat-tempat. Ya, baik Pak Sek, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Iman selalu kuat untuk mari kita tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam pelayanan, dalam persekutuan selalu kita andalkan Tuhan. Karena persekutuan yang Tuhan ibadah itu ada janji, baik masa sekarang ini dan masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, sekalipun itu banyak tantangan persoalan yang kita hadapi, ternyata tidak takut. Karena Tuhan tetap campur tangan. Jadi selamat Tuhan memberkati jemaat kita yang boleh berusia 290 tahun. Salam. Damai di hati.